Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kimia yang beranggotakan saya Zulfazara Zarifah, Saya Janka Irawesa. saya Dinulfia Putri, Saya Siti Raihana Kautsar. Saya Muhammad Jagat Zulfaldi. Saya Mahesara Logi Faripadewa. Ingin mempersembahkan video hasil karya kami. Tahukah kalian perbedaan laboratorium kimia, fisika, biologi? Yang pertama, laboratorium kimia digunakan untuk melakukan percobaan dari mulai penimbangan, pelarutan bahan kimia, dan mengamati terjadinya reaksi antara molekul dari bahan yang digunakan. Yang kedua, laboratorium fisika digunakan untuk percobaan yang berhubungan dengan pengukuran, fluida, dan elektromagnetik. Yang ketiga, laboratorium biologi digunakan untuk mempelajari kultur jaringan tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup lainnya. Bagaimana lab kimia yang ideal? Lab kimia yang ideal harus tersedia air bersih, listrik, dan dilengkapi dengan sarana berupa meja, kursi, lemari, bak cuci, dan lain-lain. Selain itu, laboratorium yang baik harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk memudahkan pemakaian laboratorium dalam melakukan aktivitasnya. Fasilitas tersebut berupa fasilitas umum dan fasilitas khusus. Tata tertib di laboratorium. Yang pertama, menggunakan jas laboratorium dan menggunakan sepatu tertutup. Yang kedua, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium. Yang ketiga, menjaga ketertiban selama berada di laboratorium. Yang keempat, jangan mengambil keluar alat-alat bahan kimia tanpa seizin guru. Yang kelima, alat dan bahan kimia yang digunakan harus sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Yang keenam, bertanyalah kepada guru jika tidak mengetahui tata cara melakukan percobaan. Yang ketujuh, buanglah sampah pada tempatnya. Setelah selesai melakukan percobaan, semua alat dikembalikan di tempat semula dan meja laboratorium harus dalam keadaan bersih. Yang terakhir, jika terjadi kecelakaan, laporlah kepada guru. Keselamatan kerja di laboratorium kimia. Yang pertama, mempelajari petunjuk praktikum dengan benar. Kedua, mengenakan perlengkapan pelindung kerja secara lengkap, seperti jas laboratorium, safety goggles, sarung tangan, masker, dan sepatu tertutup. 3. Mengetahui letak alat-alat keselamatan kerja di laboratorium, seperti fire extinguisher dan kotak P3K. Dengan demikian, jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat, dapat diatasi dengan cepat. 4. Perempuan yang berambut panjang harus mengikat rambutnya. Kelima, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Keenam, membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan setelah praktikum. Ketujuh, menggunakan bahan kimia secara bijak dan sesuai dengan takaran. Jika bahan kimia yang telah dikeluarkan dalam jumlah berlebih, maka tidak boleh dikembalikan ke botol asalnya. Kedelapan, jika kulit terkena bahan kimia, segera cuci dengan air mengalir dan jangan digaruk agar tidak menyebar. Kesembilan, berhati-hati ketika memanaskan bahan kimia. Jika ragu-ragu dalam menyalakan pembakar spiritus, mintalah bantuan laboran atau guru pendamping. Ke-10, berhati-hati dalam mencampurkan bahan kimia karena bisa saja terjadi reaksi yang dahsyat, kecuali sudah diketahui pasti tidak menimbulkan bahaya. Ke-11, tidak boleh mencicipi dan menghirup zat kimia secara langsung. Ke-12, mulut tabung reaksi atau gelas kimia selama digunakan untuk pemanasan tidak boleh diarahkan ke wajah sendiri atau orang lain. Dan yang terakhir, untuk membuang larutan pekat yang tidak terpakai harus diencerkan terlebih dahulu menggunakan air. Saat membuang ke wastafel, air keran juga harus dialirkan. Sekian dari kami. Kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.